sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Halaman berapa? 59, hadis 59. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. An Ibni Umar qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bis safari ala rahilatihi. Dari Ibni Umar telah berkata ia Ibni Umar, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli bis safari, salat ia pada waktu musafir. Salat ia pada waktu musafir ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Di atas kendaraannya. Haitsu tawajjahat bihi, sekira-kira menghadap ia dengannya. Sekira-kira menghadap ia dengannya. Jadi kemana kendaraan itu menghadap, ya ke situlah Nabi menghadap kan, kiblatnya kan. Walaupun tidak berkebetulan dia menghadap kiblat, tapi karena posisinya itu kan tergantung arah kemana itu kendaraan. Karena tidak mungkin nanti harus disesuaikan dengan kiblat kalau di atas kendaraan. Nanti jalannya lurus, kiblat ke kiri. Kalau dibelok, jurang. Berarti haitsu tawajjahat bihi. Begitu kalau sholat di kendaraan, di atas kendaraan. Jadi mengikuti arah kendaraan itu. Kalau kendaraan menghadap ke sana, ya otomatis kita yang sholat di atas kendaraan menghadap ke sana. Yumi'u ima'an, mengisyaratkan ia Nabi, ima'an dengan satu isyarat, sholatal laili, sholat malam. Berarti Nabi sedang sholat malam. Berarti 2 rakaat lah ini kan. Karena sholat malam itu 2 rakaat, sholatul laili matna. Kalau di tengah wahyan nafilatul mutlaqatu, dan dianya sholat malam yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholat sunnah mutlak. An-nafilatul mutlaqatu, sholat sunnah mutlak. Nanti Nabi melaksanakan sholat sunnah mutlak di malam hari di atas kendaraan waktu musafir. Illal faraido, kecuali sholat fardu, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu Nabi tidak melaksanakannya di atas kendaraan. Kalau memungkinkan, memang Nabi pernah sholat fardu di atas kendaraan ketika itu hujan. Itu riwayat Bukhari juga hadisnya. Waktu hujan, tanah becek, dan Nabi melaksanakan sholat di atas kendaraannya sambil kendaraannya berjalan, dan Nabi menyuruh sahabat iqamah untuk melaksanakan sholat. Tapi dalam riwayat hanya sekali itu, menandakan bahwa walaupun sholat yang wajib boleh di atas kendaraan,
tapi darurat. Kalau darurat, artinya tidak memungkinkan turun dari kendaraan. Kalau memungkinkan, ya misalnya kita punya kendaraan sendiri. Kalau kita musafir misalkan perjalanan punya kendaraan sendiri, apa susahnya turun, kan? Turun cari tempat yang memungkinkan, atau bisa di masjid, singgah di masjid, sholat. Jangan di atas kendaraan kalau sholat fardu. Itu riwayat. Tapi dalam kitab kita ini saya lihat ada di tengah, kan ada di tengah itu kan, qauluhu illal faraido mustasna min qaulihi sholatal lail wa huwa istitsnaun munqatiun bimakna lakin ai lakinnal faraido. Akan tetapi sholat fardu falam yakun yusolliha ala rahilati, maka Nabi tidak pernah melaksanakannya di atas kendaraan. Nah, artinya supaya sesuai dengan riwayat Bukhari itu, walaupun di sini keterangannya Nabi tidak pernah melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan, itu adalah sholat fardu yang memungkinkan untuk turun. Ya, yang tidak pernah dilakukan Nabi sholat di atas kendaraan waktu musafir adalah sholat fardu yang memang memungkinkan untuk turun. Jadi kalau mungkin untuk turun, Nabi tidak pernah melaksanakan sholat di atas kendaraan. Tapi kalau tidak memungkinkan turun, seperti tadi kan ada riwayatnya, tapi saya lupa hadisnya. Tapi itu riwayat Bukhari juga. Nabi pernah melakukan sholat fardu ketika itu sedang hujan, sehingga daratan becek semua, dan Nabi berada di satu lembah. Jadi darurat untuk turun, maka Nabi melaksanakan sholat fardu itu di atas kendaraan. Namun di sini yang dimaksud dengan hadis ini, Nabi melaksanakan sholat di atas kendaraan, Nabi mengisyaratkannya itu sholat malam, di malam hari. Maksudnya ini adalah sholat sunnah, sesuai dengan keterangan yang di tengah adalah sholat sunnah mutlak. Jadi Nabi kalau sholat sunnah sering sholat di atas kendaraannya. Namun kalau sholat wajib tidak. Itu makanya illal faraido, kecuali sholat fardu. Wa yutiru ala rahilatihi, dan Nabi sholat witir di atas kendaraannya. Maksudnya setelah Nabi melaksanakan sholat mutlak ini, Nabi langsung menyambung dengan sholat sunnah witir untuk menutup sholatnya, sholat sunnah. Nah ini bisa kita pahami dari sini juga, bahwa ini kan sholat sunnah juga, ini kan witir itu sholat sunnah. Cuman jumlahnya di sini tidak disebutkan Nabi lagi, apakah 1 rakaat atau 3 rakaat, atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Karena rakaat sholat sunnah itu yang paling banyak 11. Sholat sunnah witir kan. Tapi kayaknya kalau di kendaraan mungkin 1 rakaat ya, mungkin bisa jadi 3 atau bisa jadi lebih, wallahu a'lam. Yang jelas di sini tidak disebutkan berapa rakaat. Yang jelas Nabi melaksanakan sholat witir setelah sholat sunnah mutlak tadi. Kenapa Ustaz tahu? Ada di tengah itu. Wa qauluhu wa yutiru, dan perkataannya yang di pinggir hadis Nabi itu wa yutiru ai ba'da faraghihi min sholatil lail. Ini tahu dong kan? Maksudnya ba'da faraghihi, sesudah selesainya Nabi min sholatil laili, daripada sholat malam. Berarti kesimpulannya kemana nih? Hadis ini menunjukkan boleh sholat sunnah di waktu musafir di atas kendaraan. Ini menolak pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh sholat di atas sholat sunnah di atas kendaraan di waktu musafir. Ada itu keterangannya itu di tengah. Ada yang mengatakan tidak boleh sholat di atas kendaraan waktu musafir.
Kemudian hadis 60. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga meridai oleh Allah daripadanya, qala, ia berkata, ia siapa? Abi Hurairah ya. Nah, itu masalah salat sunnah di atas kendaraan, itu tata caranya, bagaimana keadaannya, bagaimana penjelasan lebih luasnya, tengoklah di kitab-kitab fikih, lengkap itu. Kita hanya belajar hadis, hanya sekilas saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga dicabut ilmu. Berarti kalau ilmu belum dicabut, kiamat tidak akan terjadi. Hatta ini kan goyah ini kan, menunjukkan bahwa dicabut dulu ilmu itu baru kiamat. Jadi kalau tidak dicabut ilmu, belum dicabut ilmu itu, maka kiamat belum terjadi. La taqumus sa'atu, kan tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqbadal ilmu, sehingga dicabut ilmu. Ngomai cabut ilmu kiamat me. Bagaimana mencabut ilmu? Ada di tengah, coba lihat. Qauluhu hatta yuqbadul ilmu, perkataannya hatta yuqbadul ilmu, sehingga dicabut ilmu, ai bimautil ulama'i, dengan matinya ulama. Ido maksudnya dicabut ilmu dengan mematikan ulama, atau dengan kematian ulama. Wa kathratil juhali, dan banyaknya orang bodoh, orang-orang bodoh. Juhal itu orang-orang bodoh, banyaknya orang-orang bodoh. Ulama mati, banyak orang bodoh bermunculan. Nah, itu akan terjadi kiamat. Kama taqaddama fi awalil kitabi, sebagaimana telah terdahulu pada awal kitab. Ini dah ada mau unjung doa hadison. Di awal kitab menjelaskan tentang ilmu necabuton. Bunyi dari doa benar pendon. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i, hatta idza lam yubqi alimun ittakhadhan nasu ru'asa'an juhalan fa'abtau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Itu sudah lewat itu katanya, tidak berbohong itu pengarang. Kama taqaddama fi awalil kitab katanya. Berarti hadis ini sudah ada sebelumnya. Sudah kalian pernah pelajari itu. Kita kan belajar dari tengah ini. Saya aja tahu itu, halamannya sampai sekarang masih tahu itu. Halaman 36, coba lihat. Halaman 36. Halaman 36. Di kitab kon dah, kitab ngaboto. Pas do. Ani bin Abdullah, an Abdullah bin Amrin ibni Asi, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi aliman. Ngison aliman, ngone nejolan alimun. Adong aliman, adong alimun. Ittakhadzan nasu ru'asa. Ngaku cita bahas nahu nai beda. Lo jaitei. Rana ngoi bahas tun nahu nai. Membahas nahu sini itu son. On paham nai perlu. Ittakhadzan nasu ru'asaan juhalan fasu'ilu fa'abtau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu intizaan, dengan sekali cabutan, dengan sekaligus. Ngon hati-hati ni ulama indah. Sangat pengon hati-hati ni dada ni hal-hal ngamar ilmu dicabut mago sudah indah suni. Bagaimana Allah mencabutnya? Ini yang tazi'uhu minal ibad, yang ia mencabutnya daripada hamba. Walakin, akan tetapi, yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mencabut ulama. Maksudnya mematikan ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tidak lagi tersisa orang alim.
Mar mati cuy halang na alim, ulama-ulama halang ilmu. Tentu na dong ulama betulan, betul kan? Ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah yaitulah ulama, ya. Yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Ido ulama. Mana semua biar do tutuhan ngau ulamai. Jolan alak do na malim. Nggo jolan alak ko ngana tanggung. Musubah na sa ambasang. Parjubah na laung na melunion. Parsaroben na sa lingkar ni padati. Nggo jolan alak. Nggo sara-sara ya. Ngana dong. Sumbayang ni pertinggalan do kan? Jalan tulus menyolok-tolok bagas niya. Marguto jo bagasan. Sotik de masalah man naik lali tikalang ini. Mangat kalak ka jo namanya. Tenggo jolo ni alak dialak na ramian. Oh, aman na tawaduk. Aman na lembut, aman na denggan, pakuling na pe, aman na hati-hati. Tenggo bagasan ba? Maturotob. Isang bosi dilakawat. Ndara kala doki lala anak bori pamasang niya good na hapal sa jo. So narako na malala da boru niya bagay si pamasang niya. Ngana mabiri tutuhan bang suik alak na. Nah, betul-betul ulama itu adalah ulama akhirat, bukan ulama dunia. Ida ba? Jadi markehan dung markehan para ulama songonon macara ni Allah Taala mencabut ilmu kiamat Harana ittakhadhan nasu ru'asa'an juhalan. Manusia akan menjadikan atau akan mengangkat pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh. Pasuilu. Lalu mereka ditanya. Pemimpin itu akan ditanya orang. Karena ulama tidak ada lagi. Setelah mereka ditanya. Fa'abtau bighairi ilmin. Lalu mereka pemimpin yang bodoh itu berfatwa dengan tanpa ilmu. Padahal kalau berfatwa dengan tanpa ilmu padahal maka mereka sesat. Wa adallu dan menyesatkan. Mas sesat menyesatkan serpe. Kembali ke laptop. Kembali ke pelajaran kita. Itu hanya mengingatkan hadis yang telah lalu. Bahwa tidak akan terjadi kiamat itu hatta yuqbadul ilmu, sehingga ilmu itu dicabut. Cara mencabutnya dijelaskan oleh hadis yang telah lewat itu dengan mematikan para ulama. Allah tidak mencabut ilmu itu dengan sekali cabut mago ngon dadani alakon ngon ulama-ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama-ulama. Memang dadong dekat ini adong. Cuman tongbo marbeda mele. Ibarat na menurun lenghum jegesan lo generasi na parjoloi. Jegesan deh. Kurun na pertama ini, kurun na paling jeges, na paling abdol, kurun ni Nabi maksudnya kan di abad ni Nabi. Kemudian di bawahnya para sahabat, kemudian di bawahnya para tabi'in. Kemudian pal amsalu, terus metuturu marturunan murma menek ibarat ni pisau murma picur. Ibarat ni layan murma picur kan murma tipis. Keilmuan isu ni marwapatan para ulama-ulama rome generasina leng ulama suni ngatar ko suni amma bugur-guru tay naruk pajolan tok tobangi gatin leng kita tatas kita na kan madaw turun ito madaw bay ngana do bibe tebo pesun itong leng memado jadi ang goleng adong da pegati na itong ngoy nga pero kiamati so bopetong na gati na ulama-ulama na arwar na biasa-biasa kan sini nama matarsongan dito ang ulama na sa sini sa kita guru-guru pesantren na ina ulama na isirpe na tuita me alaki maro marsapa ilmu hukum ang bibe pasti may bang palagi alaklay generasi
Ada. Yang kedua, wa taksuruz zalazilu, banyak kegoncangan. Ada pe tanda-tanda kiamat me. Ngapa ada pe kegoncangan? Maksudnya ada gempa bumi kan? Bat gempa bumi, bat rolalo, marron kejadian-kejadian aneh tu dunia. Goncang saja dunia. Terjadi ada dari Aceh lewatan. Tsunami, mana mi goncang deh pajo dunia banyak. Humuntal. Mau tu lah Allah Taala mau hutelon. Mau maju cuma ini terjadi peringatan mi. Misalkan alam. Mungkin Tuhan mulai bosan bersahabat dengan kita. Cobalah tanya rumput yang bergoyang. Ho 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 ho. Ho ho ho. Kan sendiri. Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kan kiamat dia menjelaskan kiamat di ayat ini. Jadi budak maro tong bahat kegoncangan tanda-tanda me. Dua. Wa yataqarabaz zaman, semakin dekat masa. Dekat masa, semakin dekat masa. Maksudnya cepat perdalan waktu. Tanda kiamat me. Anggo maro kiamat me. Tanda-tanda itu ni. Lagi jadi tahu nggak? Sunja maksudnya. Ada maksudnya. Maksudnya dia ada. Qauluhu wa yataqarabaz zaman. Perkataannya wa yataqarabaz zaman ay fayakunu zamanu tawilu ka zamanil qasir. Maka jadilah masa yang lama itu seperti masa yang pendek. Tokin dilala nah honok do padahal te tokin dilala. Wa hadza mujmalun, dan ini masih mujmal. Mujmal peon. Tai bayanahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, telah menjelaskan akan dia oleh Mustafa Nabi kami sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan ucapannya la taqumus saatu, dengan sabdanya la taqumus saatu hatta yataqarabaz zamanu, tidak akan terjadi kiamat. La taqumus saatu, tidak akan terjadi kiamat hatta yataqarabaz zamanu, sehingga dekat, semakin dekat masa. Keterangannya dia fatakunus sanatu kasyahri. Ya doh. Maka jadilah 1 tahun itu seperti 1 bulan. Masa tahun dia lah tai tan songan na bulan. Ini coba netok perasaan ni baka tanda kiamat ni. Ngomasong ni ronai me kiamat me. Jadi orang pelau-lau milala kan ngatarasan sa tahun ni kan. Pelama arrayo. Ngasatna pelama arrayo. On manungron turanon. Cuma tong ben ngap itu rosude. Karena ngom nasari tandana kan. Lepas kiamat. Tengok mai cabut ilmu. Mabat terjadi kegoncangan. Madonok maso. Don bener-bener bisa tambahan kan. Mama terjadi sudah ngalung bibi kiamat me. Tengok sadar perusahaan dua. Lau-lau roh kan. Setahun songon sebulan lah. Wasyahru kal jumu'ati, dan 1 bulan seperti 1 Jumat. Sapoken bila boleh. Sebulan ni tersongon sapoken ni lah seminggu. Sepekan. Wal jumu'atu kal yaumi, dan 1 Jumat itu seperti 1 hari. Nah sapoken ni songon sadari lala. Ada betul. Mana mi? Wal yaumu kasaati, dan 1 hari itu seperti 1 jam, 1 saat. Wal yaumu kasaati, dan 1 hari itu seperti 1 jam. Terasa tung daerah. Tokin metile. Wasaatu kad doromati minan nar. Wasaatu kad doromati minan nar, dan 1 saat itu seperti bara daripada api. Seperti bara daripada doroma itu bara api.
Tapi ben marung minan nar seperti bara minan nar daripada api. Bara api mi boleh. Sebenarnya maksudnya seperti bara api. Sajomi seperti bara api. Sebenarnya maksudnya ai kazamani iqadid daromati minan nar. Seperti masa menahan bara api. Saja tokin untuk menahan bara api. Ngatani pada oi. Roh api itahan kan. Wih, milas. Saya tokin nih. Jadi tokin untuk iparo sajom kan. Perbandingan dawo. Manahan api, roh api itahan. Wih, katokin seni me. Natahan anggon ibu sana. Mosoki hono ngatani be. Jadi memang soni perbandingan tanda kiamat nih. Semakin dekat zaman. Kemudian watazharul fitan dan timbul fitnah. Timbul fitnah, nyata fitnah, arron fitnah. Wayaksurul haraju dan banyak huru-hara. Banyak huru-hara, fitnah dan huru-hara. Wahwal qatlu dan dianya adalah pembunuhan atau peperangan. Mar porang tujuh. Mar badaya jo ala kot. Porang tujuh. Bunuh i. Macam. Marsi umban, marsi ulpakan, marsi potukan, marsi dege, marsi ponjalan, marsi dakdakan, marsi tenjuan, marsi pisuan, marsi gupakan. Macam. Naringan alang ruan alak manggupaki. Mar badaya anak nia dan anak ni bayo. Mangarar tong anak ni mulak tubagas. Mabedeng mga da anak ini. Oban gupak na. Mabedeng mi. Hindi gupak ya anak ni bayo. Po ngatong cocok lalayan ni da anak ani. Boro ya. Lang ho mi na dong gupak na. Kurang ada gupak kon ni usay. Muna daganak tong daganak do. Urusan na lah deh. Kita mais mangalen nasihat saja mi malay masukan. Pula roa ay anak tong lawan tong manggobo anak ko ngapa to le bope anak ko nasala le kubela de haranda lawan mo awdo lawan mo ay to ya anak to anak dong gupak ngapa dong gupak ko anggo emosi jadi nasonin ulang emosi to ka merdami do mudah ada merdami be marsi bunuan no kiamat me tanda-tanda kiamat me so ni mana maruan senari nana lang ronal ko memang bunuh be marama bahaconon fitnah merajalela me. Wawal qadluan mudarraj don. Itu ngawida dah. Wa hadza mudarrajum minar rawi. Dan ini adalah mudarraj daripada perawi. Ada mudarraj. Di ilmu mustalah hadis meta pelajari deh. Adong mudarraj pada matan, adong mudarraj pada sanad. Mudarraj itu adalah tambahan perawi. Tambahan perawi. Jadi wawal qadlu nendon kan. Tambahan keterangan ngon perawi don. Maksud ni pitan ni tok kan wayazharul pitan wayaksurul harat. Pembunuhan merajalela. Hatta yaksuro sehingga banyak. Apa yang banyak? Fikumul malu pada kalian harta. Sehingga banyak pada kalian harta. Kayo aradu kayo na to. Rona sada banggaw ni hakayaannya. Rona sada hakayuannya apa tidak terajkannya. Nah isu ni nama zaman on. Mar lomba-lomba lagi. Deba madung mubadzir kan? Payapido. Lalu melimpah. Awad horto melimpah dape. Mar tambah kaya. Yang kaya semakin kaya. Yang miskin berusaha terus supaya menjadi kaya. Pokoknya horto, hepeng, duit. Isa jo nama pikir konon nyala. Tando-tando ni kiamat me. Sehingga patundan ni hepeng ramar si bunuan, patundan ni hepeng ramar ngamar si pakulingan, patundan ni hepeng mar musuhan. Bahkan manom bala mar keluarga itu pe. Gara-gara masalah paroid atau warisan. Ada bagaimana si bunuan, abang na ranggina. Kalian nomor kaumi. Mati jadi nih ya. Au pe dot daw punay ayak ko puno horto ini. Rosya kani bisa itong ulo ko si. Mga au ngat selamat horto ni ayon. Mas selamat horto ni umaon. No selamat kundi.
Guri naon mudung gade, naon mudung tos, naon mudung di gadis. Ben au dia menolong iso ngajari gadis. Jadi on git ma bahatau abis lewati humuna na goyang-goyang saja udah kaki tenang-tenang dum lewati waktu mengolu ayah, au sudah mengurus dia menanggung jawab sudah itu perubah segala macam. Oh, di manganak anakmu. Belum sih, hosaon dia, jangan bahat nak. Darah hukum-hukum beroid, matang. Pokoknya saja soleni nauleni terima mu mak. Syukur dapat potong, kau dapat ngapot di kumbayan. Mau macam ni kan? Makayo itu. Akhirnya ndak tong rido angginanya, akhirnya jalan pintas sama mar badai, mar sibunuan, mocom. Paling ngotik ngamas bakulingan, suni mak. Paling ngotik me. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat siaran langsungnya.